Baik teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya, operator SMP1 Petung Riono. Kali ini saya akan membahas hal baru nih terkait dengan e-ijazah ya. Ini merupakan sistem baru, jadi untuk ijazah sekarang itu nanti online ya. Coba kita langsung masuk aja, kita buka ke e-ijazah ya. Ini sudah ada. Kita cari aja e-ijazah, kita browsing ya. Apa saja sih fasilitas di dalam e-ijazah? Ternyata, nah ini saya sudah buka e-ijazah. Ini untuk di dashboard ini ada satuan pendidikan ini rekap semua ya, tergantung nanti bisa milih di SMP, SD atau SMK, SMA dan seterusnya ya. PKBM juga ada. Kemudian kelasnya otomatis ini kelas kelas terakhir ya. Kalau SD berarti kelas 6, SMP kelas 9, SMA kelas 12 atau 13. Kemudian provinsinya mana? Ini untuk mencari klasifikasi akreditasi A, B atau C ya. Kemudian layanan di sini apa saja? Verifikasi layanan kondisi 28 Mei ya. Klasifikasinya ini untuk layanan. Kemudian peserta didik. Nah, ini jumlah peserta didik atau rekapnya. Kemudian DNS, DNT ini juga rekap ya. Total satuan pendidikannya berapa, jumlahnya berapa dan seterusnya, ini per wilayah provinsi maupun kabupaten. Kemudian progres peserta didik ini juga. Ini diagram-diagram awal ya. Kemudian kita langsung masuk ke data verifikasi. Di sini ada satuan pendidikan. Ini juga, ini contoh saya di Petung Riono, berarti saya melihat ada beberapa sekolah. Ini SD mana saja. Nah ini bisa diklik semua. SD mana saja. Kemudian SMP, SMA dan PKBM yang ada di Petung Riono, Kabupaten Pekalongan tentunya ya, Jawa Tengah. Ini untuk satuan pendidikannya. Kemudian peserta didik. Nah ini menampilkan jumlah data peserta didik kelas akhir. Ini di semua satuan pendidikan dari SD, SMP, SMA atau SMK. Termasuk di PKBM juga ada. Ini PKBM itu biasanya paket B atau paket C. Kemudian di sini ada residu NISN. Nah ini residu NISN ini yang NISN-nya bermasalah. Ini ditampilkan di sini. Sekolahan mana ada berapa residu NISN-nya, apakah sudah valid atau masih residu. Nah ini jumlah peserta didik misalnya 7, ini SD mana ya, kemudian validnya berapa, yang ganda atau residu NISN-nya berapa. Residu NISN biasanya ini terkait dengan NISN yang ganda. Kemudian ada lagi tampilan lagi untuk residu kependudukan. Nah ini terkait dengan NIK, terkait dengan Dukcapil ya, data-datanya nanti ditampilkan di sini di residu kependudukan. Nah residu kepala sekolah ini terkait dengan data kepala sekolah, ini ada 3 ini. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya ini untuk operator ya, untuk operator sekolah. Ini bisa ngecek untuk validasi DNS-nya di sini. Data validasi, kemudian residu DNS-nya ada berapa. Kemudian DNT-nya berapa, residunya berapa. Kemudian verifikasi penerbitan ijazah. Nah ini sedang dalam proses, padahal sudah bisa ya. Kemudian sebagai operator di dashboard ini kita bisa login ke manajemen sekolah ya. Kita login, masuk dengan akun kita. Pemberitahuan nih, ketika kita awal masuk ada pemberitahuan bahwa periode pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan menengah, menengah itu berarti sampai SD ya, menengah SMP berarti ya, diperpanjang hingga 17 Juni. Ada pengumumannya di sini. Silahkan selesaikan perbaikan data pengelolaan ijazah untuk jenjang pendidikan dasar akan dilaksanakan pada 2 sampai 24. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan dasar ini 2 sampai 24 Juni. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa perbaikan data pada Dapodik dan Virtual PD memerlukan waktu integrasi 1 kali 24 jam ke manajemen ijazah. Pastikan satuan pendidikan telah mengunggah SPTJM sebelum tanggal waktu berakhir. Artinya sebelum tanggal waktu berakhir
Itu teman-teman harus sudah mengunggah SPTJM nanti ya. Fitur pembatalan nomor ijazah telah dirilis dan untuk panduan lengkap penggunaan fitur ini dapat diunduh melalui tautan pada header di samping nama profil Anda setelah berhasil login. Jadi setelah login nanti akan ada fitur pembatalan nomor ijazah. Nanti ada panduan lengkapnya ya. Kita cek aja di sini ya fiturnya. Nah, ini pembatalan nomor ijazah, panduan pengelolaan, pedoman teknis. Ini lengkap ini ya, kita unduh aja dulu. Jadi biasakan kita membaca guys. Kita unduh pedoman teknis, panduan pengelolaannya juga kita unduh. Panduan pembatalan. Ini yang baru ya, panduan pembatalan ijazah. Kita tunggu sampai selesai unduhannya. Jadi semua sistem yang dari kementerian maupun dari pusat itu biasanya sudah ada panduannya. Apalagi ini baru guys, ini hal baru terkait dengan e-ijazah. Panduan pengajuan pembatalan nomor ijazah. Nah, ini kita baca-baca nanti ya. Di video saya berikutnya nanti kita bongkar semua materinya. Panduan pengelolaan. Oke, nanti di sesi atau di video yang lain ya, nanti saya bacakan. Ini kita langsung ke isi di dalam sistem ijazah pada data Kemdikbud. Nah, ini alur kerja kita guys, operator. Ini alur kerjanya ini sebetulnya hanya 5 alur ya. Ada pertama DNS, kemudian kelulusan, kemudian SPTJM, kemudian DNT, muncul DNT, setelah DNT kemudian penomoran dan nanti bisa diunduh untuk ijazahnya. Nah, kalau kita melihat jadwal ini ada jadwalnya. Jadi ini juga termasuk langkah kita ini. Yang pertama adalah perbaikan data. Ini dilakukan di Verval PD. Kemudian penetapan kelulusan ini nanti terkait dengan instansi atau sekolahannya. Kemudian unggah penetapan kelulusan. Ini setelah ada penetapan kelulusan, SK-nya diunggah. Kemudian pembuatan SPTJM. Kemudian unggah SPTJM ya, setelah buat SPTJM-nya, kemudian diunduh, lalu diunggah. Setelah diunggah, kemudian ada persetujuan dari dinas. Nah, ini setelah persetujuan dari dinas, nanti akan terbit nomor ijazah dan seterusnya nanti dari dinas, dari pusat ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pengelolaan ijazah. Nah, pengelolaan ijazah ini juga DNS dulu ya, DNS tadi belum ya. Untuk DNS ini kegiatan kita di menu DNS adalah validasi DNS. Tadi sudah saya sebutkan validasi DNS ini untuk validasinya melalui Verval PD. Kemudian penetapan kelulusan, unggah SK penetapan, pembuatan SPTJM. Kemudian untuk DNT ini juga nanti sama. DNT nanti ada validasi DNT. Kemudian residu ya, karena ini belum SPTJM-nya belum disetujui maka masih masuk residu. Kalau sudah disetujui SPTJM-nya dari DNS, ini sudah SPTJM, ini bisa unduh SPTJM, batal SPTJM, kemudian bisa yang belum SPTJM berapa, yang sudah SPTJM berapa. Kalau ini sudah disetujui dinas, SPTJM-nya nanti bisa ke DNT. Kemudian setelah DNT nanti pengelolaan ijazah ini ada daftar penomoran, validasi ijazah. Nah, ini kita buka yang validasi ijazah, ini baru nih. Kemarin itu saya lihat belum. Nah, kemudian link terkait di sini ada Verval, ada dashboard ijazah. Ini dashboard ijazah ini untuk mencari yang jarang disentuh yang ini, data induk ijazah ini. Nah, jadi dari e-ijazah ini ada fasilitas di data induk ijazah yang ini nanti merupakan mungkin sebagai tempat untuk menyimpan file dokumen dari ijazah yang sudah diterbitkan. Jadi kalau teman-teman misal ada siswa yang ijazahnya hilang atau mau cetak ulang mungkin bisa di sini. Nanti ada aturan atau juknis yang berlaku lagi. Ada aturan tersendiri. Prosedurnya bagaimana nanti ada SOP-nya.
bagaimana cara kita mengakses portal data induk ijazah ini untuk mencari ijazah misal atau cetak ulang atau perbaikan dan seterusnya. Untuk cari ijazah ini ada menunya cukup mudah guys, jadi kita cukup mengetikkan NPSN sekolahnya, kemudian nama pemilik ijazahnya, kemudian nomor serinya berapa, kemudian tanggal lahir siswanya berapa. Nanti ini ada keamanan yang harus dimasukkan, kemudian lanjutkan, nanti akan muncul ijazah. Ini karena ini tahun awal jadi ijazah belum ada di sini, mungkin di tahun berikutnya. Nah, untuk informasi akuratnya ini, dapatkan hasil cek ijazah secara langsung, berarti semua orang bisa ngecek dari mana saja dan kapan saja, bisa mungkin dari HP ya. Dapatkan hasil cek ijazah secara langsung tanpa menunggu lama, informasi disajikan dengan cepat dan tepat. Kemudian akses fleksibel, ini ada dapat diakses melalui, nah fasilitas ini aksesnya fleksibel ya, dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian tidak usah registrasi guys, tinggal langsung masuk ke alamat ini, halaman ini masuk, cari alamat, ketik alamat di Google Form, kemudian cari ijazah. Kalau sudah diisi nanti akan diisi NPSN, nama, kemudian nomor serinya berapa, tanggal lahir, dan memasukkan kode keamanan, nanti bisa mencari untuk ijazah. Oke ya, kurang lebihnya itu untuk saat ini yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan di video selanjutnya, nanti akan saya bahas satu persatu tentang e-ijazah, biar teman-teman pada paham. Oke, terima kasih, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.